Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, angkatan 2018, yang di sini sedang mengampu mata kuliah intervensi psikologi dalam Islam. Di sini kami akan membahas tentang terapi qanaah untuk menurunkan perilaku hedonisme. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurholifatul Hairiyah, NIM 083. Perkenalkan, nama saya Mayang Kurniasi, NIM 104. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu gaya hidup hedonis. Nah, jadi menurut Levan dan Linda, gaya hidup hedonis adalah pola perilaku yang dapat diketahui dari aktivitas, minat, maupun pendapat yang selalu menekankan pada kesenangan hidup. Susianto juga menjelaskan bahwa gaya hidup hedonis adalah pola hidup yang mengarahkan aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup, dan aktivitas tersebut berupa menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang membeli barang yang kurang diperlukan, dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa gaya hidup hedonis itu gaya hidup yang hanya mencari kesenangan tanpa memiliki tujuan yang jelas. Jadi, di sini gaya hidup hedonis itu lebih mengarahkan kita ke hal yang kurang baik. Jadi kayak lebih banyak hal-hal yang merugikan kita tanpa kita sadari. Nah, selanjutnya di sini ada penyebab gangguan gaya hidup hedonis. Sebenarnya apa sih penyebab gangguannya? Nah, di sini ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal sendiri di sini ada sikap. Nah, sikap ini sama halnya dengan bagaimana cara kita menanggapi sesuatu. Nah, sikap itu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek. Jadi bagaimana sikap kita terhadap objek, misalnya teman kita sering nongkrong, terus kita juga ingin seperti mereka, akhirnya kita juga sering nongkrong tanpa memikirkan sebenarnya perilaku yang sudah dilakukan itu baik atau masih kurang baik, seperti itu. Nah, terus yang kedua ada pengalaman dan pengamatan. Pengalaman sendiri dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakan di masa lalu dan dapat dipelajari. Melalui dari orang kita dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek. Nah, jadi misalnya kita di masa lalu itu punya sebuah pengalaman atau kita sering melihat teman kita yang kehidupannya seperti mewah, terus kayak senang-senang, nah tanpa kita sadari, itu tuh mempengaruhi kita juga untuk bersikap seperti mereka, seperti itu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita amatin, jika sikap kita terhadap sesuatu itu menanggapinya dengan respon yang kurang baik atau kita tidak bisa mengerti hal itu, maka kita juga akan menjadi pribadi yang kurang baik. Nah, selanjutnya ada kepribadian. Nah, kepribadian sendiri merupakan konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. Nah, beberapa jenis kepribadian dapat menentukan bagaimana individu bertindak terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya nih, ketika seseorang yang cenderung berkepribadian ekstrovert, maka individu tersebut lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman serta lebih terbuka dengan lingkungan sekitar. Jika kepribadiannya kita itu ekstrovert, jadi kan kita mudah bergaul. Nah, dengan mudah bergaul itu secara tidak langsung kita akhirnya mempunyai gaya hidup hedonis. Selanjutnya ada konsep diri. Konsep diri yaitu menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. Konsep diri sendiri menjadi pendekatan yang dikenal amat luas, menggambarkan hubungan antara konsep di konsumen dengan image merek. Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri ini sebagai inti dari pola kepribadian. Nah, jadi kayak konsep diri itu semacam frame gitu loh, frame of reference yang menjadi awal perilaku. Jadi kalau seseorang sudah mempunyai tujuan hidup yang jelas, terus bisa mempunyai sikap yang
baik dalam menanggapi suatu hal, maka gaya hidup hedonis ini insya Allah tidak akan terjadi. Lalu ada motif. Nah, motif sendiri merupakan sebuah kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap praktis, merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan praktis itu besar, maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup yang hedonis. Lalu yang terakhir ada persepsi. Nah, persepsi sendiri proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai duniawi. Nah, persepsi sendiri di sini seperti bagaimana tanggapan kita terhadap sesuatu. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada kelompok referensi. Kelompok referensi yaitu kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung adalah kelompok di mana individu tersebut menjadi anggotanya, saling berinteraksi, saling mengikuti, dan menyesuaikan diri. Sedangkan kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung adalah kelompok di mana individu tidak menjadi anggota di dalam kelompok tersebut, akan tetapi pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan individu untuk mengikuti dan menyesuaikan diri, perilaku, dan gaya hidup tertentu. Lalu ada keluarga. Nah, keluarga ini memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku suatu individu. Hal ini karena pola asuh orang tua. Misalnya dari kecil kita sudah sering dimanja, dan akhirnya jika dewasa kita kurang bisa mengontrol diri. Lalu ada kelas sosial. Kelas sosial ini kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat. Jadi kayak misalnya kita hidup di lingkungan yang dominannya banyak anak-anak atau gaya hidup mereka hedonis. Nah, jadi secara tidak langsung maka kita juga akan terpengaruh oleh hal tersebut. Lalu keempat ada kebudayaan. Kebudayaan sendiri meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan hukum adat istiadat, serta kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri gangguan. Yang pertama, cenderung menuruti keinginan yang secara spontan muncul. Yang kedua, memiliki relativitas kenikmatan di atas rata-rata tinggi, lebih mengutamakan relativitas kenikmatan di atas rata-rata tinggi. Nah, selanjutnya itu adalah alternatif penyembuhan. Dari pemaparan sebelumnya, maka di sini kami menarik kesimpulan bahwa terapi yang cocok untuk menyembuhkan perilaku hedonisme ini adalah dengan terapi qanaah. Alasannya itu, Alasannya itu karena qanaah ini dapat melatih individu yang memiliki perilaku hedonis agar menerapkan nilai-nilai dari qanaah. Dengan begitu, individu yang sebelumnya berprinsip bahwa kesenangan hanya dapat diperoleh dari kegiatan menghambur-hamburkan uang, menjadi individu yang meraih kesenangan atau kedamaian dengan cara merasa cukup atau ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai definisi dari qanaah. Qanaah ini secara bahasa yaitu cukup, sedangkan secara istilah qanaah artinya merasa cukup terhadap apa yang dimiliki saat ini, sehingga terhindar dari sikap tamak. Menurut Salahuddin, qanaah ini merupakan salah satu sifat atau ajaran agama Islam yang mana individu merasa cukup atau ridho terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhkan diri dari perasaan tidak puas terhadap apa yang diberikan olehnya. Jadi, qanaah ini adalah sifat di mana kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Nah, ciri-ciri dari terapi qanaah ini adalah merupakan suatu proses penerimaan individu terhadap ketentuan dari Allah, yaitu qada dan qadar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada terapi qanaah, dan yang pertama itu ada syarat penggunaan. Yang pertama itu menerima dengan apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima dengan apa adanya ini maksudnya kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu memohon kepada Allah
tambahan yang pantas dan berusaha. Yang ketiga, menerima dengan sabar akan ketentuan Allah. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Dan yang kelima, tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini tidak lain tidak bukan hanyalah senda gurau belaka. Selanjutnya ada tata cara penggunaan terapi qanaah. Tata caranya itu yang pertama memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat ini dengan cara kita menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang kedua, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, melihat ke bawah dalam urusan dunia. Yang keempat, tidak iri terhadap pencapaian orang lain. Yang kelima, mencegah perilaku boros. Yang keenam, mengetahui bahwa harta akan dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, memohon kepada Allah agar bisa selalu qanaah. Selanjutnya ada dinamika proses penyembuhan dari terapi qanaah. Perilaku hedonis ini identik dengan kebiasaan atau pola hidup yang menghabiskan banyak waktu dan uang untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan yang semu. Jadi contohnya itu seperti senang membeli barang-barang yang kurang diperlukan atau menghabiskan waktu di luar rumah. Perilaku tersebut adalah perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi dari perilaku tersebut adalah dengan pemberian terapi qanaah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sifat qanaah ini dapat dijadikan sebagai solusi agar mahasiswa tidak lagi menghabiskan waktu dan uang hanya untuk kebahagiaan yang semu dan dapat mengontrol diri dari membeli barang-barang yang tidak terlalu penting. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu konsep qanaah ini bertujuan agar kemajuan yang dirasakan manusia sekarang ini tidak merubah mereka menjadi sosok yang hanya mengejar kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan tanpa tahu manfaatnya. Qanaah yang ingin memberitahukan bahwa dengan merasa cukup dan tidak lupa untuk bersyukur, maka semua kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan yang ditawarkan dunia modern sekarang ini tidak akan berarti apa-apa. Karena pada hakikatnya, qanaah ialah memagar harta sekedar apa yang ada di dalam tangannya dan tidak menjalar pikirannya kepada yang lain. Serta qanaah tidak melarang untuk mencari harta sebanyak mungkin asalkan tidak menghilangkan ketentraman hati, karena qanaah merupakan tiang keyakinan sejati dan kegelisahan adalah kemiskinan yang sebenarnya. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan dari terapi qanaah. Kelemahannya sendiri dari metode ini yaitu jika manusia tidak melakukan dengan sungguh-sungguh dengan niat yang ikhlas, maka manusia lambat laun akan kembali kepada gaya hidup hedonisme. Lalu kelebihan dari terapi ini yaitu terhindar dari sifat tamak dan dengki, menimbulkan hati yang sabar dan penuh ketabahan, di mana pentingnya qanaah dalam kehidupan sehari-hari karena dengan ini kita akan menjadi yang jauh lebih bersyukur dan tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak berguna, dan akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga terhindar dari perilaku boros serta kurang bersyukur. Nah, selanjutnya ada rekomendasi lain selain terapi qanaah, di sini bisa menggunakan cognitive behavior therapy sama self management. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.